Terengganu itu berjualan sesuai dengan hukum jual beli dalam agama Islam. Terbaik. Adat budaya di Malaysia yang bikin aku bingung waktu dulu awal-awal datang ke sini. Di Malaysia, Islam benar-benar diterapkan dalam adat dan budayanya. Guys, ada satu keunikan yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia terkenal dengan negara yang cukup memiliki kebersihan, guys. Bahkan orang Malaysia, kalau kita sebut nama Riau, dia akan langsung klik. Dia akan langsung, saudara aku. Walaupun berlainan negara, tapi dia saudara aku. Patutlah geng orang Indonesia bila tiba di Malaysia mengatakan pelik dengan adat budaya Malaysia geng. Katanya serumpun, kok nggak sama mentalitinya maksud ikinya. Ya geng, adat budaya Malaysia ini bermacam ragam yang perlu kita contoh juga guys. Contohnya, mereka menjaga kebersihan, mereka beratur, mereka orangnya pemaaf dan peramah juga geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video beberapa orang Indonesia setelah sampai ke Malaysia. Dia bingung ataupun heran dengan adat budaya di Malaysia geng. Lah katanya kita serumpun, katanya budaya Malaysia dan Indonesia itu sama. Kok bisa orang Indonesia sampai ke Malaysia, kok bisa dia heran dengan adat budaya di Malaysia, geng? Kayak itu kenapa? Katanya kita sama budayanya. Apakah pasal budaya mentality, ataupun budaya kebersihan, ataupun cara beratur mereka? Ya mungkin itulah ya, geng, yang diherankan oleh perempuan ataupun orang pemuda daripada Indonesia ini geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Iki reaction buat kita simak bersama-sama. Jom kita simak dulu geng bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke kita simak dulu videonya, let's go. Kamu tertarik dengan budayanya Malaysia sebelum kamu masuk komunitas Melayu itu semenarik apa gitu? Jujur sebelum saya gabung di komunitas itu, sebelum membangun pertemanan dengan orang Malaysia, saya ini pun jenis orang Indonesia yang kayak pernah menaruh kebencian, gak suka terhadap negara Malaysia. Kok bisa mas? Jadi kayak apaan sih Malaysia, kayak tukang klaim ini itu, kayak kan waktu itu zaman saya SMP pun kayak belasan tahun itu kan berita kalau netizen Indonesia Malaysia tuh kayak gaduhnya tuh karena itu kan. Itu karena saya nggak terlalu tahu, belum ada temen yang dikenal, belum tahu apa-apa, kayak waktu itu sempat berpikiran kayak itu. Nah makanya titik baliknya itu ketika bertemannya itu sendiri sih, ketika membangun pertemanan dengan orang Malaysia, dari situ tambah kenal, tambah cari tahu lagi tentang negara Malaysia, which is itu informasinya dari orang Malaysia langsung. Nah dari situ saya mulai kayak menarik juga nih, saya jadi lebih tahu lagi gitu. Apalagi kayak keinget zaman SD pun saya pun nonton Upin Ipin juga kayak gitu. Jadi akhirnya kayak waktu itu kayak ngerasain, oh ternyata mereka tuh ngomong tuh emang sebener ini loh kayak Upin Ipin gitu kan, kayak unik aja. Dari situ sih sukanya karena itu juga. Jadi pas waktu kuliah itu sampai kayak ada ngeklaim Malaysia ke Indonesia waktu itu ya, semua orang di kelasku itu, waktu itu kan aku kuliah masih S1 ya di UI, itu tuh sampai marah-marah gitu ya, di kelas tuh dibahas. Terus dosennya bilang, ya semarah-marahnya orang Indonesia ke Malaysia, yang gak bakal bisa marah tuh orang Minang gitu, karena tuh kayak saudara banget gitu. Apalagi orang Minang ada di Malaysia tuh banyak banget ya, terutama tuh di Negeri Sembilan kayak gitu. Itu tuh kayak orang Minang aslinya yang kesana gitu. Dan banyak, kemarin juga banyak yang bilang turunan Minang tapi tinggal di Johor, di KL gitu ya. Seseru itu ya ternyata ya. Guys, Caca nak cerita. Tadi pagi Caca pergi ke pasar Simpang 3 yang ada dekat Kuala Terengganu. Caca pergilah beli laksam ya kan. Caca keluarkanlah uang dalam wallet Caca tuh nak bayar laksam tuh ya kan. Nah tapi orang yang jualan tuh cakap apa? Nantilah bayar, laksam ni belum jadi lagi dibungkus untuk Caca gitu ya kan. Tapi Caca cakap tak apalah. Tapi di sini yang Caca ambil pelajarannya adalah orang Terengganu itu berjualan sesuai dengan hukum jual beli dalam agama Islam. Terbaik.
adat budaya di Malaysia yang bikin aku bingung waktu dulu awal-awal datang ke sini. Di Malaysia, Islam benar-benar diterapkan dalam adat dan budayanya. Bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti berjual beli ada akadnya. Kalau si penjual bilang, "Saya jual ya," pembeli akan menjawab, "Saya beli." Dulu sih pas aku baru datang ke Malaysia nggak sadar hal itu. Dan setelah sadar aku jadi bingung mau jawab apa. Setelah aku tahu ternyata Melayu Malaysia masih amalkan akad jual beli ajaran Islam. Hal-hal kecil seperti itulah yang bikin aku kagum dari Malaysia. Bersahaja dan konsisten menerapkan ajaran Islam. Penuh adab, simpel, dan sopan. Kalian ada nggak pengalaman unik waktu datang Malaysia? Share di komen ya. Guys, ada satu keunikan yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia terkenal dengan negara yang cukup memiliki kebersihan, guys. Bahkan gue bisa nunjukin ke kalian, di sini benar-benar gue hampir nggak ketemu dengan sampah plastik, guys. Oh, kok bisa? Kok bisa? Bersih Keunikannya banget. padahal di Malaysia ini nggak terlalu banyak tong sampah, guys. Bahkan mungkin gua harus jalan sekitar 5 menit sampai 10 menit baru bisa ketemu sama tempat pembuangan sampah. Tapi uniknya warga negaranya itu benar-benar menjunjung tinggi kebersihan, guys. Sebenarnya di balik Malaysia yang bersih, warga negaranya sudah diajarin mindset sedari mereka masih kecil bahwa kita harus menjaga kebersihan. Jadi mulai sekarang kita coba tanamin mindset bahwa mulai hari ini kita harus jaga kebersihan, guys. Nah, budaya ini, geng, budaya orang Malaysia ini, geng, pasal kebersihan ini ya, geng, ya, ataupun mindset orang Malaysia ini, geng, ya, harus juga diterapkan oleh orang Indonesia. Jangan cuma taunya membenci dan kita kalah saing dengan Malaysia. Jangan, geng. Mindset ini perlu kita terapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kebersihan di lingkungan itu penting, geng. Dan lihat sendiri, banyak orang Indonesia yang setelah datang ke Malaysia, itu mentality mereka itu, wow, ternyata orang Malaysia tuh tak macam ini ya. Ternyata tidak seperti yang diajarkan di sekolah, diajarkan di media sosial, di TV-TV nasional zaman dulu kayak gitu ya, geng ya. Ya, ikinya sebelum ke Malaysia juga sama, punya mindset seperti itu. Namun ikinya setelah kenal dengan orang Malaysia, ternyata wow, seperti ini orang Malaysia. Baru juga, geng, kan? Bukan cuma ikinya aja, geng, ya. Bukan cuma orang-orang ini saja yang kata kalian yang menjilat ke negara Malaysia, namun itu faktanya, geng. Faktanya yang perlu kita ungkapkan bahwasannya jangan mengajak ramai orang untuk membenci negara Malaysia, namun kita harus mengajak ramai orang Indonesia meniru ataupun mencontoh negara Malaysia kayak gitu ya, geng, ya. Nah, contohnya seperti ini ya, geng, ya. Bila orang Malaysia berjumpa dengan orang Riau, Minang, dan sebagainya, orang Malaysia akan mengakui apa, geng? Ini saudara saya. Di video kali ini, ikinya akan mereaction ungkapan daripada orang Riau saat berjumpa di mana nggak tahu lah. Pokoknya kita simak dulu lagi videonya. Orang Malaysia, kalau kita sebut nama Riau, dia akan langsung klik. Dia akan langsung, saudara aku. Walaupun berlainan negara, tapi dia saudara aku. Kenapa gitu? Sebab sejak lebih kurang pada tahun 1673, Sultan Johor yang berkuasa pada waktu tu nyuruh salah satu pembesar di Kesultanan Johor untuk mencari satu kawasan baru untuk jadi kawasan ibu kota Kesultanan Johor. Dijumpailah kawasan Riau ini ataupun dikenal dengan nama Hulu Riau. Letak dekat Pulau Bintan. Kalau sekarang ada kota namanya Kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dekat situlah letak Riau itu. Jadi Riau ni sebenarnya dekat dalam Pulau Bintan. Jadi kalau nak nyari dekat peta, cari Pulau Bintan, dekat situ ada nama tempat Hulu Riau. Nama Riau menjadi lebih besar sebab dekat Hulu Riau itulah tempat lahirnya pahlawan-pahlawan Melayu. Ramai, tapi saya sebut je dua nama yang tak mungkin rasanya orang Melayu tak tahu. Raja Haji Fisabilillah dan juga Sultan Mahmud Riyad Shah. Dua nama besar dalam Kesultanan Johor, Pahang, Riau, Lingga yang menentang kuasa penjajahan Belanda. Sekarang nama besar Riau diwarisi kepada Provinsi Kepulauan Riau sebab secara administrasi Hulu Riau tu memang berada di kawasan Provinsi Kepulauan Riau ataupun Provinsi Kepri disebut. Tapi ada lagi satu kawasan yang juga mewarisi nama Riau itu. Walaupun di situ bukanlah jadi ibu kota Kesultanan Johor, Pahang, Riau, Lingga dan juga bukanlah tempat lahir Raja Haji Fisabilillah dan juga Sultan Mahmud Riyad Shah. Nama tempat itu adalah Provinsi Riau. Ini yang menyebabkan banyak orang keliru. Dekat situ zaman dulu adalah salah satu kawasan kuasa kerajaan besar dalam kerajaan Melayu iaitu Kesultanan Siak. Tapi sekarang namanya jadi Provinsi Riau. Silakan beri pendapat tuan hamba, apakah ini patut ataukah ini patut dibetulkan? Apakah ini patut ataukah patut dibetulkan? Patut diperbaiki. Kira-kira macam tu. Silakan beri komen ataupun pendapat komen juga tuan hamba di tempat dekat kolom ikinya. komentar dekat bawah .
Terima kasih, salam dari Provinsi Kepulauan Riau. Malaysia itu mayoritas muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Kental banget Tapi lah. yang menarik, mereka nggak cuma bikin wisata nyaman buat turis lokal. Mereka juga serius ngebangun citra Muslim-friendly destination sampai di mata dunia. Oke, Gimana caranya fakta. ya? Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang, tapi ternyata ada data realnya. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Dan tahun ini, Malaysia kedatangan lebih dari 28 juta wisatawan asing. Kok bisa ya serame itu? Malaysia nggak cuma promosiin destinasi mainstream kayak Menara Petronas. Sarawak di Borneo juga aktif banget mempromosikan wisata Muslim-friendly sambil tetap angkat budaya lokal Dayak dan sejarah multi-etnisnya. Bahkan mereka punya opsi halal untuk makanan ala Chinese dan Dayak, tanpa ngurangin rasa aslinya. Kampanye Muslim-friendly travel dijalankan secara konsisten. Restoran halal gampang ditemuin, musola banyak di ruang publik, dan yang menarik, Malaysia juga nggak cuma nyasar wisatawan dari Asia Tenggara, tapi juga serius menyasar market Timur Tengah. Buat Malaysia, branding negara paling ramah Muslim itu bukan soal eksklusivitas, tapi positioning pariwisata yang jelas. Turis Muslim ngerasa nyaman, turis non-Muslim juga tetap bisa menikmati budaya, kuliner, dan alamnya. Padahal ya, kalau dipikir, Indonesia itu juga mayoritas Muslim dan sama-sama beragam. Tapi Malaysia lebih konsisten memposisikan diri sebagai destinasi Muslim-friendly sambil tetap ngerangkul keberagaman yang mereka punya. Peliknya. Menurut kamu, penting gak sih pariwisata yang ramah Muslim? Atau sebenarnya itu cuma strategi marketing aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Patutlah geng orang Indonesia bila tiba di Malaysia mengatakan pelik dengan adat budaya Malaysia geng. Katanya serumpun, kok nggak sama mentalitinya maksud ikinya. Ya geng, adat budaya Malaysia ini bermacam ragam yang perlu kita contoh juga geng. Contohnya mereka menjaga kebersihan, mereka beratur, mereka orangnya pemaaf dan peramah juga geng. Ya kalau peramah juga sama dengan di Indonesia. Namun yang dipermasalahkan di sini, geng, kayak gitu, geng. Adab dan adat orang Malaysia ini, geng, patut kita tiru dan patut kita contohi, geng. Kenapa ikinya bisa bilang begitu? Ya, adab orang Malaysia ini, geng, bukan cuma dikagumi oleh orang Indonesia saja, geng. Bahkan juga orang Timur Tengah, orang US, orang UK, orang Eropa lah istilahnya, geng. Itu juga suka dengan adab dan budaya orang Malaysia, geng. Dan kita para wisata kita juga Indonesia harus mencontohnya kayak gitu biar kita rame. Dan pesan ikinya cuma satu nih kepada para menteri pariwisata kita, tolonglah ajarkan, sekolahkan para tukang pungli itu. Kalau tidak bisa menyekolahkan, tangkap sajalah, gak usah mereka berdagang atau lain sebagainya. Ataupun kena saman lah seperti negara-negara lain lah. Kalau di Malaysia nggak ada ya kayaknya. Mereka nggak ada pungli. Kalau ada silahkan tinggalkan di kolom komentar saja lah. Menurut ikinya sih, sepengalaman ikinya, setelah ikinya lumayan lama di Malaysia nggak ada tuh kayaknya pungli di Malaysia geng kayak gitu ikinya. Yang jadi pungli di Malaysia ini kalau nggak warga asing, ya warga asing kayak gitu. Warga tempatan itu ya nggak mungkin lah menurut ikinya. Warga tempatan tuh memang menjaga junjung nama baik Malaysia, geng. Tidak seperti negara kita, ada yang perempuan menyopet dan lain sebagainya. Itu merusak citra nama baik kita, kan, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga kalian puas dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.